Bab 2972. Perjamuan harta karun langit. Jika rusa misterius di token emas ini mengacu pada kapal harta karun, apakah itu berarti akan ada kapal bintang khusus yang menyambut saat tiba di pantai galaksi? Pemikiran Erikin bergerak. Melihat ke dalam slip giok lagi, pemilik paviliun harta karun memiliki tebakan yang sama dengan Erikin. Namun, pemilik paviliun harta karun memiliki pengetahuan lebih luas dari Erikin, dan dia menyimpulkan bahwa itu tidak begitu mungkin. Kapal harta karun telah lama menghilang dari sejarah zaman kuno dan juga merupakan kapal abadi harta karun yang sangat terkenal. Jika kapal abadi rusa misterius digunakan sebagai kapal penyeberangan saat wilayah rahasia galaksi diatur, keturunan Raja Abadi tidak akan setuju, dan itu juga akan mencoreng reputasi Raja Abadi. Erikin memikirkannya dengan cermat, dan merasa perkataan pemilik paviliun harta karun juga sangat masuk akal. Di zaman kuno, juga harus menghormati para tetua yang mendapatkan Taoisme. Kapal pribadi Raja Abadi, bernama sama, digunakan sebagai kapal feri untuk mengangkut murid-murid junior, tidak hanya akan mempermalukan Raja Abadi, tetapi semua pertapa abadi juga akan merasa tidak nyaman. Dan melihat lebih jauh ke bawah, ada juga kata rusa misterius, yang merupakan nama dari Master Abadi, atau pengenalan sekte tertentu. Bahkan dalam rumor, pedang abadi juga disebut rusa misterius, tetapi tidak banyak informasi yang tersisa tentang pedang abadi ini, catatannya kurang. Saat sampai pada beberapa menit terakhir, kata rusa misterius dipisahkan, masih ada banyak penjelasan, tetapi Erikin merasa kemungkinan ini agak kecil. Pada akhirnya, saat pemilik paviliun harta karun membuat kesimpulan, dia masih percaya, kemungkinan besar rusa misterius adalah kapal harta karun. Tapi mengapa token muncul dua kata ini dan apa hubungan di antaranya, dia tidak tahu jelas. Selain itu, kultivator lain juga ada yang memperoleh token emas. Jika Erikin bisa mengetahui kata-kata pada token emas dari orang-orang ini, mungkin ada pencerahan. Intinya, tulisan sebelum dan sesudahnya sangat detail, tidak hanya dalam catatan sejarah zaman kuno, tetapi juga dengan analisis dan ringkasannya sendiri, bahkan menunjukkannya kepada Erikin, jika ada kata-kata yang muncul di token orang lain, lalu spekulasi macam apa yang bisa dikaitkan dengannya. Setelah melihatnya, Erikin hanya bisa menghela nafas. Tidak heran paviliun Sanhai menyimpan rahasia dunia, tetapi selama bertahun-tahun malah bisa berdiri sendiri, dan tanpa dimusnahkan oleh beberapa tuan besar. Selain kekuatan sendiri, nilai yang dapat mereka berikan kepada kultivator juga sangat tinggi. Hanya melalui kata, rusa misterius, begitu banyak kemungkinan ditemukan dan begitu banyak kesimpulan ditarik dalam 10 hari. Selain paviliun Sanhai, seharusnya tidak ada lagi yang lain. Tepat saat dia menyingkirkan pikirannya, Erikin mendengar suara ketukan pintu. Menyingkirkan formasi spiritual, membuka pintu kayu, Ramaji berdiri di depan pintu dengan senyum di wajahnya. "Kakin, sudah beberapa hari tidak mengobrol bersamamu. Kali ini aku pergi ke lautan tak berujung, membawa kembali beberapa barang bagus. Di kota kuno Linjiang menjadi perjamuan abadi, kamu cicip rasanya bagaimana? Masuklah." Erikin juga tersenyum. Setelah berkultivasi ke tingkatan ini, para kultivator semua fokus menyerap esensi langit dan bumi, tetapi Ramaji ini mengolah berlatih penelan sumber energi, 1 hari 3 kali makan, sepertinya tidak pernah terputus. Berbagai makanan lezat diletakkan di atas meja, dan Ramaji mengeluarkan 2 toples minuman abadi lagi dan mengisi gelas Erikin. Keduanya tidak berkumpul bersama sejak berpisah di kota kuno Linjiang. Pada saat ini, semua jenis makanan disajikan, dan ada perasaan kembali ke gedung perjamuan abadi pada waktu itu. Namun, meskipun makanan tidak terlalu berpengaruh pada kultivator, tapi bagaimanapun juga, sejak kecil, pertumbuhannya makan 3 kali sehari, Erikin juga mencicipi sedikit, tetapi masing-masing semuanya rasa yang hambar. Sebaliknya, minuman abadi yang dibawa Ramaji enak, dan dirinya juga meminum beberapa gelas lagi. Selama periode ini, Erikin pada dasarnya mendengar Ramaji berbicara tentang beberapa hal yang dia perjuangkan di lautan tak berujung selama periode ini. Tikus,
Apakah monster iblis yang kamu sebutkan dapat menyerang dengan cakar kepiting, dan kulitnya tebal dan keras, jadi tanpa air dan api, sulit dibunuh? Eric Kin bertanya. Benar, kekuatan monster iblis bawah air ini memiliki kekuatan tempur rata-rata, tetapi sangat pendendam dan sulit dibunuh. Ramaji mengangguk. Kelemahan binatang ini terletak di perutnya. Apakah kamu juga menemukan bahwa dia jarang meninggalkan dasar laut untuk melawanmu di bagian atas, dan selalu menyembunyikan perutnya di belakangnya? Benar, kenapa aku tidak memikirkannya? Mata Ramaji berbinar dan dia menepuk pahanya. Eric Kin tersenyum, dia terkadang memberikan nasihat dari beberapa aspek yang dia tahu. Dan kekurangan Ramaji adalah pengalaman tempur. Selain itu Eric Kin baru saja kembali dari lautan tak berujung, metode iblis monster dan kultivator jahat di sana, sebenarnya, banyak yang sudah dirinya kuasai. Ramaji tidak bodoh, hanya tidak cukup berpengalaman. Dan sering, setelah Eric Kin mengucapkan beberapa patah kata, Ramaji terdiam dan berkata benar. Ramaji juga merasa mendapatkan manfaat dari obrolan dengan Eric Kin, dan bahkan lebih berterima kasih kepada Eric Kin. Pengajaran tanpa pamrih semacam ini benar-benar memperlakukan dirinya sebagai sahabat, dan tentu saja dirinya memiliki sikap yang sama terhadap Eric Kin. Keduanya terus mengobrol selama beberapa jam hingga hari semakin larut. Ada suara ketukan di pintu. Eric Kin, Paviliun Harta Karun mengirim seseorang untuk mengundang kita ke perjamuan Harta Karun Langit. Itu adalah suara Yezun. Waduh, hampir saja melupakan hal ini. Baru saat itulah Ramaji bereaksi tiba-tiba dan menepuk kepalanya. Kak Kin, aku sudah menunda waktumu terlalu lama. Perjamuan Harta Karun Langit hari ini akan dimulai, aku hampir lupa. Ramaji tertawa. Ayo pergi. Eric Kin tersenyum acuh tak acuh. Beberapa dari mereka datang ke Paviliun Harta Karun, waktunya sudah tidak pagi lagi, bisa dibilang tidak ada yang lebih awal. Orang lain yang berpartisipasi dalam wilayah rahasia galaksi hampir tiba semuanya. Dan di malam hari, itu adalah waktu perjamuan Harta Karun Langit. Di penghujung hari, semua master yang berpartisipasi dalam wilayah rahasia galaksi berkumpul bersama. Eric Kin tidak pernah berpikir untuk berteman dengan siapapun, tetapi dia tahu penampilan orang-orang ini dan menemukan beberapa informasi, yang juga berguna saat masuk ke wilayah rahasia galaksi. Banyak kultivator memiliki ide yang sama dengan Eric Kin, jadi setiap kali perjamuan Harta Karun Langit, para pahlawan dalam daftar galaksi akan datang ke sini, sangat meriah. Selain itu, ada sorotan lain di perjamuan Harta Karun Langit. Hanya tersisa 10 hari sebelum pembukaan wilayah rahasia galaksi, daftar galaksi akan mengumumkan 10 master tingkat tinggi, hal ini juga menarik perhatian orang. Eric Kin memanggil Vinolasu, dan pergi bersama dengan semua orang ke lokasi perjamuan Harta Karun Langit. Ini adalah area yang agak besar seperti taman belakang. Dengan sumber keuangan Paviliun Sanhai, paviliun-paviliun di sini sangat indah, dan sangat menyenangkan untuk dilihat. Di kedua sisi jalan batu di taman, ada semua jenis rumput ajaib, ratusan bunga bermekaran, dan ada hutan bambu kecil di beberapa sudut, yang penuh dengan tanaman hijau. Aliran mata air yang jernih mengalir turun dari satu sisi, melintasi jembatan batu dan paviliun, dan akhirnya menyatu menjadi sebuah danau kecil, memungkinkan seluruh taman mengalir di antara aliran sungai. Karena tempat ini cukup besar dan konstruksinya sangat elegan, maka saat Eric Kin dan yang lainnya datang kemari, ratusan kultivator yang sedang mengobrol di berbagai tempat, tidak terlihat ramai. Kak Vinola, kalian sudah datang. Begitu berjalan ke tempat ini, Sarah Van berjalan mendekat sambil tersenyum. Awalnya, aku berencana pergi ke Sekte Kebenaran untuk menemui kalian dan berkumpul bersama, tetapi Sekte tidak setuju, jadi aku hanya bisa menemuimu di sini. Teman seiman Vinolasu, lama tidak bertemu. Di samping, Gyoker Van juga tersenyum dan mengikuti adiknya kemari dengan tidak tahu malu. Bersambung.